Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita mesti diberikan umur yang panjang dan begitu banyak nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah di dalam menjalankan aktivitas harian kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada zaman Raja Namrud. Beliau dilahirkan di tengah hutan sebab ayahnya khawatir Raja Namrud akan terbunuh, sehingga Nabiullah Ibrahim dilahirkan di tengah hutan dan tumbuh di sana. Beliau senang bertadabbur dan memandang dunia untuk mencari Tuhannya. Terdapat kisahnya dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini 76 sampai 78 bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang pencarian Tuhannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabinya di kaum Kaidan, yang mana rajanya sangat angkuh, zalim, sangat keras. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kesungguhannya berdakwah, mengajak masyarakat kepada ketauhidan untuk menyembah ilahun wahid. Para pemirsa yang saya muliakan, terdapat beberapa mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mukjizat yang paling besar adalah ketika dibakar hidup-hidup dalam api yang berkobar, api unggun. Sebagaimana dinukil dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 79 yang berbunyi Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api,
jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan panasnya kobaran api tersebut. Akan tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu menjadi dingin yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga terdapat kisah yang sangat fenomenal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersedia untuk memenuhi janjinya mengorbankan anak kesayangannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan ini pula terdapat kisahnya dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Coba para pemirsa, mari kita lihat bagaimana dalam ayat ini ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya Ismail bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk dari kalangan orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Jawaban ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh kedua nabi ini. Betapa sulitnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menepati janjinya. Dan beliau termasuk Nabi yang selalu menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun yang diwarisi oleh putranya Nabiullah Ismail sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Mengapa tidak? 19 keturunan beliau dari 25 rasul dan nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang saya muliakan, inilah sejarah singkat tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan mukjizat yang paling besar adalah ketika dibakar hidup-hidup dalam api. Dan kisah yang paling fenomenal adalah ketika bersedia menepati janjinya menyembelih, mengorbankan putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dan kita semua bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.